Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi atau disingkat dengan AKM. AKM sebagai alat untuk mengukur mutu sekolah yang sebelumnya mutu sekolah diukur menggunakan ujian nasional. Tapi pada kenyataannya saat ini ternyata ujian nasional tidak bisa memetakan mutu sekolah. Maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional membuat atau menerapkan AKM sebagai pengganti UN untuk memutukan sekolah. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dari ujian nasional menuju ke AKM. Kenapa itu dirubah dari ujian nasional menuju AKM? Yang pertama, pada situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Yang kedua, UN menjadi beban bagi siswa. Yang ketiga, UN hanya melihat aspek kognitif dari hasil belajar dan belum menyentuh karakter siswa secara keseluruhan. Kemudian arah kebijakan baru AKM, yaitu tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. AKM terdiri dari 3 komponen. Yang pertama literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga karakter. Survei dilakukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11 yang mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. UN dan AKM dari segi perbedaannya yaitu pertama, pada jenjang masih tetap sama, yaitu jenjang SMP, MTS, SMA atau MA dan MK. Sedangkan levelnya UN dilaksanakan pada tingkat akhir, AKM dilaksanakan pada siswa kelas 5, 8, dan 11. Subjeknya UN untuk seluruh siswa, kemudian AKM hanya sensus dengan sampel siswa. Ada tingkat jenis tes, model soal, periode tes, moda pelaksanaan, metode penilaian, spesifikasi minimal infrasekolah. Itu antara perbedaan UN dan AKM. Selanjutnya, komponen asesmen kompetensi minimum dalam proses pengembangan dan finalisasi. Asesmen kompetensi minimum itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama literasi membaca dan yang kedua numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi sebagai berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan kemampuan numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Asesmen kompetensi minimum. Kata minimum mengacu pada tidak semua konteks dalam kurikulum diukur dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Komponen asesmen nasional itu terdiri dari 3. AKM nasional terdiri dari literasi, numerasi, dan siswa. Yang kedua ada survei karakter yang terdiri dari aspek terpilih dari 6 profil
belajar Pancasila dan siswa. Kemudian survei lingkungan belajar yang terdiri dari aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Dari responden murid akan dihasilkan AKM literasi numerasi dengan hasil belajar kognitif, kemudian ada survei karakter dengan informasi hasil belajar sosial emosional. Dari guru dan kepala sekolah, instrumen yang digunakan adalah survei lingkungan belajar yang menghasilkan nanti karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis-jenis AKM numerasi dan literasi. Yang pertama itu AKM nasional kelas 5, 8, dan 11. Yang kedua AKM kelas yang terdiri dari siswa awal SD sampai akhir SMA. Yang ketiga ada AKM sertifikasi yang terdiri dari siswa kelas 12. Komponen AKM terdiri dari literasi, numerasi dan literasi membaca. Ada dalam numerasi dan literasi membaca itu ada konten, ada proses kognitif, ada konteksnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.